ihdinas siratal, baca dia ihdinas siratal, baca siratal ladzina walallah, dah baca. Tapi diajari tak baca-baca untuk diri dia sah. Tapi dia tidak baca jadi imam. Tambah lagi ini yang orang baca ngaji, tambah lagi yang tidak baca ngaji. Karena di akhir zaman ini banyak juga wong-wong tu belajarnya pakai tulisan Indonesia. Allazina, A-L-L-A-D-Z, zal itu D-Z-I-N-A, Allazina. Kalau Indonesia bukan allazina, alat zina. Tengoklah, A-L-L-A A-L-L-A-D-Z-I-N-A, alat zina, bukan allazina. Ghafilun, kalau Arab lin, mat arid disukun lin. Indonesia mana ada lin, liin. Lin tu karena dia pengaruh ke Arab. Indonesia mana ada ghafilun. Nah, jadi biar mak mano mesti baca ngaji. Cuman di dalam solat, dalam Fatihah itu, selama dia baca huruf itu tidak merubah makna, sah. Walau tidak pas, tapi untuk jadi imam tak baca. Faham medaganya? Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin, yaqul syurutul qudwati 11. Syarat untuk syarat untuk menjadi makmum ada 11. Syarat untuk jadi makmum, bukan jadi imam, jadi makmum ada 11. Allah ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Dia tidak mengetahui batalnya solat imamnya dengan sebab hadas atau lain-lain. Jadi seorang makmum tidak boleh tahu bahwa imamnya itu batal dengan hadas. Contoh, orang yang bermadhab Imam Syafi'i, kalau nyenggol bininya kulit sama kulit itu batal, walaupun tidak katik syahwat. Suami istri dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik, bersentuhan kulit suami dan istri tidak membatalkan wudhu. Termasuk pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak batal wudhu suami istri bersentuhan kulit
kecuali ada syahwat. Pendapat Imam Abu Hanifah, syahwat atau tidak syahwat suami istri bersentuhan tidak batal wudu kecuali berhubungan badan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang yang bermazhab Imam Syafi'i boleh bermakmum dengan mazhab orang yang bermazhab Imam Malik. Jadi wong yang bermazhab Imam Syafi'i diperbolehkan bermakmum dengan orang yang bermazhab di luar daripada mazhab Imam Syafi'i. Sah selama dia tidak mengetahui pembatal daripada solat dan dia tidak mengetahui pembatalan tersebut. Misalan satu hari orang yang bermazhab Imam Syafi'i nak pergi ke masjid, melewati rumah wong yang bakal jadi imam solat atau tidak, tapi dia bermazhabnya mazhab Imam Malik. Misalan waktu dia nak keluar, dia mencium kening istrinya, istri wong yang bermazhab Imam Malik. Nah, kita bareng beh. Nah, Pak Haji nak masjid apa? Ya, kita bareng beh. Sudah, dia pergi ke masjid. Sampai ke masjid, tanpa diduga Pak Haji tadi ditunjuk wong jadi imam. Yang kita tadi nyingok, dia tadi nyium kening istrinya. Wong lain tak tahu, kita nyingok. Sementara dia sampai di masjid tidak ngambil wuduk lagi, langsung solat. Karena pendapat dia tidak batal. Jadi kita tadi tahu dia nyium kening bininya. Nah, maka yang tahu tadi tidak sah melok ini. Tapi yang tidak tahu tadi sah. Tuh. Atau berpendapat dalam mazhab Imam Malik, Muhammad bin Hanbal, bismillah tidak termasuk dalam Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, puji yang mazhab Syafi'i tadi. Kenapa tidak maki bismillah? Berarti dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk salah satu dari suratul Fatihah. Artinya dia nyenawi, dia tidak maca bismillah. Tapi kalau dia meyakini dibacanya bismillah, tapi dengan suara pelan, macam di Mekah. Di Mekah maca bismillah, tapi adeng suaranya pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya ada, tapi dibacanya pelan. Jadi itu ada yang dibaca. Nah, yang dijingoknya tadi, jadi dia mengetahui batalnya imam tadi dengan sebab hadas. Itu tadi itu dengan batalnya wuduk tadi, awairihi,
atau selainnya. Misal ada tai cecek atau kejingoan auratnya, atau salah bacaannya, atau kurang syarat sah sujudnya. Nah, si makmum tidak boleh tahu itu. Ketika dia tahu dan hatinya syak, begitu dia tahu imam tadi salah atau kurang, kan dia berdetak di hatinya. Nah, salah. Nah, apa kakinya tidak macam itu? Nah, ngapa macam-macam itu? Jadi tak itu tidak boleh. Pokoknya mesti hatinya lempeng, nganggap imamnya tu benar dah, benar terus, tak katik salah. Kalau dia tahu imamnya salah, sama dengan nak ke kereta bati, naik mobil pelaju, salah sopir, salah penumpang. Salah penumpang. Dah tahu imamnya salah, dipeloi. Jadi jangan dipeloi kalau salah. Jadi mesti makmumnya tidak mengetahui kesalahan imam. Tapi yang salah itu yang jatuhnya di rukun, bukan sunat. Jadi rukun itu yang 13 yang sudah kita terangkan, yang itu. Misal dia iftitah, misal dia ayat, misal bacaan ruku, itu tak masuk rukun. Misal dia salah, tak jadi soal. Ini yang rukun-rukunnya: takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, solawat, atahiyatul. Nah, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah. Dah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana asyhadu? Salah. Kita dengar, oi salah memang ini. Kita tidak sah melok dia. Tak sah. Jadi kita tidak boleh tahu. Tahunya dia benar. Kalau misalnya biasanya benar, satu saat dia terbaca salah, jangan menganggap dia salah. Khilaf. Solat kan 4 rakaat Isya, Maghrib 3 rakaat. Baca Fatihah yang kuat 2 kali. Baca Fatihah dia salah, misal Maliki yaumiddin. Nah, di kita apa midin? Bukan middin. Tak sengaja beda. Yang kedua, Maliki yaumiddin. Benar. Jadi berarti tak sengaja beda. Atau selama ini benar, pada malam itu kedengaran salah, jangan langsung kita menganggap dia salah. Itu khilaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi agak cerodean dikit, tapi demi untuk kebenaran. Ya. An'amta 'alaihim. Nah, nambahi tasydid. Jadi nak jeli kuping, ya jelas nak kita tahu salah wong tu, kita nak punya ilmunya dulu. Man kita tak punya ilmunya, tak mungkin kita baca anggap wong sah. Dari mana kita tahu benar? Kita tahu bacaan kita benar dari mana? Dari salah wong. Kita tahu bacaan kita benar dari salah wong. Disalah wong, akhirnya dibenar ke wong. Tapi kalau kita nganggap benar terus, maka itu paling lemah berbacaan itu dekat wong ngerti, dekat wong baca. Jadi benar kebacaan kita.
Kalau kita memang ada cahaya iman dalam diri kita, setiap orang yang mengingatkan kepada kita, kita tidak ada pernah nolak, kita terima terus. Dalilnya wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat untuk orang beriman. Jadi kalau orang yang salah diingat ke, dia nerima, berarti dia ada iman. Tapi kalau dia orang salah diingat ke, dia tidak nerima, dia tidak beriman. Disalahkan. Jangan kita mentang-mentang ustaz, mentang-mentang kiai, lantas dia omongi wong kita nganggap kita benar terus. Tidak. Mungkin baik tadi itu kita maca salah atau njelaskan hukumnya salah. Wong njuk tahu alhamdulillah. Uji kiai solihin dulu, kalau aku salah jangan kamu diam ke, tolongi aku nih, sama dengan masuk lumpur. Kalau kamu diam ke aku juga lumpur terbenyuk. Nah, kamu angkat ke aku dari lumpur tu, uji kiai solihin. Kita ni kadang-kadang merasa diri lah jadi ustaz, jadi kiai, banyak pendengarnya, banyak pengikutnya, diingat wong marah. Itu keras hati. Tidak boleh. Karena manusia senantiasa dalam keadaan kekurangan. Wasaniha alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Yang kedua, si makmum tadi tidak mengiktikad si makmum tadi tidak meyakini bahawa si imam itu wajib mengqadha solatnya. Jadi, kalau mak ini tak sah imam ini, mesti qadha dia ni solat. Tak boleh. Qadha tu maksudnya sudah solat lagi. Jadi yang digawekannya itu tidak sah. Jadi sehingga harus diulang. Wasalisuha, yang ketiga, alla yakuna ma'muman, tidak boleh menjadi makmum tidak boleh menjadi imam yang berstatus makmum. Tidak boleh menjadi imam yang berstatus makmum. Jadi kali ini imam, kita makmum, melo imam, ada orang baru datang nyadikan kita imam, itu tidak boleh. Jadi mestinya yang baru datang tadi tetap berimam dengan yang di depan, tidak boleh berimam dengan yang posisinya lagi jadi makmum. Jadi tidak boleh bermakmum kepada makmum, kecuali dia ni nambah rakaat, masbuk dari imam, kekurangan rakaat, imam yang di depan ngenjuk salam, dia nambah serakaat berangkat, Allahu Akbar. Jadi imam di depan sudah selesai, posisi dia solat dewean, tidak dalam posisi makmum, dewean. Ada yang baru datang, boleh menjadikan wong yang dewean tadi jadi imam. Dan tidak boleh dalam satu masjid ada dua jemaah.
Misal kita tidak setuju dengan wong itu jadi imam, nah sudah, kau yang imam. Kita buat jemaah baru. Tapi yang itu belum selesai, tidak boleh. Selesaikan dulu. Selesai dia, baru solat, muat yang baru. Warabi'uha la ummiyan ay yakunal imam al-qari ummiyan fala yasihu iktida'uhu bihi amkanahu ta'allumu aw la madha alaihi zaman wa qad badala fihi us'atu lil ta'allumi falam yabtahillahu alaihi bi syai'in alimal qari halatul amla li'anna al-imam bijahrihi tahmilul qira'ata anil ma'mumil masbuq. Tidak boleh melok imam yang ummi. Maksudnya keadaan imam yang membaca suratul Fatihah seorang ummi tidak mendapat baca Fatihah dengan baik dan benar. Tambah lagi tidak baca ngaji. Banyak orang tak baca ngaji hafal Yasin. Tidak baca ngaji tapi Yasin hafal dia. Yasin hafal, tabarok hafal, bacaan solat hafal, macam berzanji hafal, berhaba hafal. Karena apa? Karena dia sering pergi tahlil. Nigo pergi, Noju pergi, 40 pergi, 100 pergi. Jadi kuping ni biasa dengar. Nah, wong yang tidak baca ngaji itu tidak boleh dijadikan imam. Lebih ini lagi, lebih keras lagi, yang maconyo tidak benar. Bacaan Fatihahnya tidak benar, tidak baik, tidak pas. Kan dia tu ada bacaan yang benar tapi tidak pas. Satu buku. Buk B-O-O-K. Buk satu buku. Books segobok. Dia cuma minta suara SB di belakangnya. Dia cuma minta suara SB. Books. Book 1. Books. Banyak buku sedunia buku. Pada hitungannya lebih dari 3. Bahasa Arabnya jamak. Cuman dia minta huruf SB. Bahasa Arab begitu juga. Siratal ladzi, tahu tu macam huruf sad, apa sin. Sad lain, sin lain. Sa lain, sya lain. Jim, za, ja, za, ra. Iza ja, tak boleh jajah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, tak boleh. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jim galau. Nah, wong ini tak baca jadi imam.
Tapi ketika dia tunjuk tahu masih tak baca, yang itulah dia baca. Sah untuk diri dia. Untuk diri dia sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahmanirrahim. 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 Acak dia. Benar, tidak merubah makna, tapi tidak pas. Ada yang lebih pas dari dia. Jadi jangan maksa ke diri. Ketika kita tidak pas, ketika kita baca Fatihah di depan seorang ustaz, di depan orang yang ngerti tajwid, kita minta dengarkan Fatihah kita tanya, apalah kiai kurangnya aku? Kau baca huruf ini belum pas, baca huruf ini belum pas. Tapi dalam hukumnya solat sah, tapi belum pas. Ketika kita dengar kita baca ni belum pas, artinya kita nak baca jadi imam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita dah acak bedakan antara an'amta alaihim dengan an'amta alaihim. An'amta alaihim dah acak dia. An'amta alaihim, an'amta alaihim dah acak dia. Siratal, ihdinas siratal, dah acak dia. Ihdinas siratal dah acak. Siratal ladzina walallah dah acak. Tapi diajari tak baca-baca. Untuk diri dia sah, tapi dia tak baca jadi imam. Tambah lagi, ini yang orang baca ngaji. Tambah lagi yang tidak baca ngaji. Karena di akhir zaman ini banyak juga wong-wong tu belajarnya pakai tulisan Indonesia. Kalau dia Indonesia, sifat huruf, makharijal huruf, hukum tajwid tak kati. Mana ada dalam Indonesia iglab, ikhfa, izhar, idgham, mana ada? Coba huruf ain. Apa dia ain Indonesia? Paling jauh koma. Ghin, giha. Alladzina, alladzina, alla dzia, zina, alladzina, alla dz, zal itu d, dzina, alladzina. Kalau Indonesia bukan alladzina, aladzina. Tengoklah, alla dzina, alat zina, bukan alladzina. Ghafilun, kalau Arab lin, mad arid disukun lin. Indonesia mana ada lin, liin. Lin tu karena dia pengaruh ke Arab. Indonesia mana ada Ghafiluun. Nah, jadi biar mak mano mesti baca ngaji. Cuman di dalam solat, dalam Fatihah itu, selama dia baca huruf itu tidak merubah makna, sah. Walau tidak pas, tapi untuk jadi imam tak baca. Faham medagnya? Sah solat tapi jadi imam tak baca. Macam orang yang dah acak nyebut huruf ra. Siratal,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baca dirubah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdol. Walad tu nak dot apa nak dal? Kalau dot tidak mah itu waladdal. Kalau walad dol dal. Nah, jadi nak hati-hati. Ini untuk imamnya. Wa khasmisuha alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Makmum itu tidak boleh lebih berdirinya lebih ke depan dari imam. Nah, ngitungnya itu tungkak. Apa Indonesia tungkak? Tumit. Jadi dia ngitungnya bukan ngitung jari. Jari kita ni kan macam-macam. Ada yang pendek dompok, ada yang panjang ngolok. Jadi yang dihitung ini tungkaknya, tumit. Kalau tumit lebih mundur sedikit, itu makmum. Walau waktu dia tegak pecah sama. Nah, pecah sama dia. Nah, tapi ini lebih mundur. Nah, berarti yang ini imam. Tak ada niat nak harus nak jauh niat jarak. Maka kalau kita nyingok wong solat di Mekah, tegaknya tak ada pula jauh imam dengan makmum. Kalau dia lagi dewek-dewekan, lagi cuma wong dua. Agak kan? Nah, mepet. Cuman dia ke belakang dikit. Ngitungnya tumit. Tumit walaupun jarinya sama. Tambah lagi kalau memang dia ke belakang, yang biasa galak kita buat di dalam bermasyarakat, galak terjadi di masjid-masjid, itu tambah benar lagi. Ya. Kalau dia lanang sama lanang, makmum yang lanang berada di samping imam. Kalau dia makmum betina, di belakang imam. Kalau dalam berjemaah, dimulai dihitung itu dari tengah. Dari tengah. Ini imam, ini makmum. Jadi kalau makmum baru datang sikok lagi, tunggulah diburi imam. Yang ini tu mundur. Nah, jangan ini masih ada di sini, yang baru di sini. Jadi ini imam, ini makmum yang melok tamu. Jangan yang baru datang nyambung sini, salah. Nunggunya di tengah. Nunggunya di tengah, kayak orang ini mundur. Begitu datang lagi yang ketiga, jangan nyambung kanan, nyambungnya di kiri. Jadi kapan dalam berjemaah, wongnya nambah terus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Misal kita baru datang, kita jengok makmum ni, ada 3 ini. Kok 2, 3, baik kanan. Kita datang 4, ada 2, berarti kita kiri. Jadi ngitung dulu. Kalau dia masih dikit, malah panjang ngitung. Masih baca ngitung, misal 6, posisi 6. Nah, berarti tengah siko 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita sini. Pokoknya nah. Jangan ngembek sebelah. Salah. Ya. Dan tidak terputus oleh budak kecil, tidak terputus oleh budak kecil. Tapi budak kecil itu Ustaz belum wajib solat, tapi sah.
Tapi dia ambil wuduk tidak sah, tu lagi tak sah. Nah, orang tua lagi banyak tidak belajar ambil wuduk. Yang penting dahnya tidak ada najis. Nah, kalau ada najis lain cerita. Wasadi suha ayya'lama istiqalati imamihi. Si makmum tadi mengetahui perpindahan imamnya dengan nyingok imam atau melihat makmum di belakang imam. Jadi pokoknya tahu perpindahan imam tadi. Wasabi'uha ayyajtami'a fil masjid. Yang ketujuh, berkumpul di dalam masjid, bermakna dalam satu tempat. Di dalam satu tempat dia berkumpul untuk melakukan salat. Wa ayyajtami'a fi salasa mi'atin zira' takriban. Jadi imam dan makmum itu berkumpul dalam jarak 300 zira', 300 hasta. Jadi kalau dia hanya sehasta ini 50 kali 300 berapa? 50 kali 300 berapa? 3.000? 3.500. Berapa meter itu? Berapa meter? 3 kilo? 1,5 kilo. Jadi kalau misal jauh sana no, jauh sana, kita niat dia jadi imam, jadi baik. Dia tidak niat imam tak apa-apa. Wong tidak berniat imam tak apa-apa. Tapi makmum tidak berniat makmum tidak sah. Jadi walaupun jaraknya 300 jauh, tapi tahu perpindahan imam sah. Kalau di Mekah pakai ada yang wong nyerit-nyerit itu nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mi Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada yang ngewangi. Kalau kita imam jauh tak jingan, tapi nyingok wong yang di belakang imam boleh. Wasaminuha ayyan wal qudwah awil jamaah. Yang kedelapan, harus berniat menjadi makmum atau niat jemaah. Jadi misal usolli fardal maghribi salasa raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. Sahaja ku salat fardhu maghrib berjemaah karena Allah. Tak usah lagi niat makmum kalau maki jamaah. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin jama'atan. Saja ku salat fardhu isya' berjemaah. Sudah. Fahamlah itu, siapa depan jadi imam, siapa belakang jadi cuman kita biasa nguno ke yang usolli fardhul maghrib salasa rakaatin makmuman. Rasa dia apa lagi? Agak bingung. Watasi'uha yang ke-9 ayyatawafaqa nadhmu salatihima. Yang ke-9, imam dengan makmum akau solatnya, geraknya sama walau niatnya lain. Misal dia niat ba'diyah isya', ba'diyah maghrib, kita solat fardhu maghrib boleh. Dia sudah 2 rakaat assalamualaikum, kita nambah serakaat.
Dia solat qada maghrib, kita solat maghrib adaan, boleh. Dia qada isya, kita solat maghrib, boleh. Atau dia qada maghrib, kita solat isya, boleh. Yang penting geraknya sama. Yang tidak boleh geraknya tidak sama. Ada dua solat. Pertama solat jenazah, kedua solat gerhana. Solat gerhana tak lain. Allahu Akbar, Iftitah, Fatihah, ayat. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Terus Sami Allahu liman. Senakap lagi, Fatihah lagi. Fatihah, baca ayat, rukuk, i'tidal, baru sujud. Nah, lain kan? Nah, yang ini tak baca dibarengi dengan solat apa weh. Tapi lain dari situ sah. Selama tawafaqa salatihima, akau solat mereka berdua. Boleh. Walaupun kita tahu, kita baru datang nak solat maghrib. Wong ini ngacang-ngacang. Ngapa pak? Aku nak solat ba'diyah maghrib, nak aku melok. Aku solat maghrib, aku ba'diyah pak. Ya biarlah. Sudah solat, Allahu Akbar. Dia dua, Assalamualaikum, kita nambah sekaat. Karena geraknya sama. Yang dihitung ni gerak, bukan jumlah. Jadi bukan yang dihitung jumlahnya, geraknya. Ya. Yeah? Berapa itu? 10? Sekarang yang ke-10. Wa ashiruha alla yukhalifa fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Imam tidak dengan makmum, makmum tidak boleh berbeda geraknya di dalam mengikuti gerak imam, walaupun yang sunat. Imam sujud sahwi, tak katik sebab. Ngapu imam ni sujud sahwi? Apa dia salahnya? Nah, kita tidak tahu, sementara penyebab sujud sahwi itu banyak. Di antaranya tertegak makanan walau sedikit, tidak sengaja sujud sahwi. Imam tadi tertegak bekas nasi, kita tidak, kan imam yang sahwi. Tapi kalau kita makmum, peloi, tidak boleh tak dipeloi. Satu. Kedua, misal kita solat subuh, subuh 2 rakaat, kita melok jemaah yang rakaat kedua. Kan imam naik rakaat kedua, kita rakaat pertama. Dia rakaat kedua, setelah rukuk i'tidal macam kita kan mestinya belum kunut. Tapi kalau imam kita lagi kunut, peloi kunut imam, kaget imam salam, kita nambah sekaat, kunut lagi punya kita dewek. Jangan mentang-mentang, aku bawa sekaat, kaget aku kunut, tidak, batal. Macam imam kita lambat sekaat, imam sudah naik rakaat kedua, turunnya kan tahiyat awal. Kita mestinya belum kan? Kita peloi tahiyat awal. Tidak boleh disalahi. Gawi imam tak boleh disalahi, kecuali kalau itu menyebabkan batal solat. Contohnya imam kelebihan rakaat. Kita yakin ini kita rakaat kita ni sudah cukup 3 atau 4. Sudah cukup. Imam ni nak minta supaya pacak cepat masuk surga, tambah iau. No, jika kita nyusu ini. Nah, mungkin dia nambah tadi tu
Karena dia ragu. Dia ragu. 3, 4. 3, 4. Dia hitungnya 3. Padahal sudah 4 isyaknya. Kita baca tasbih subhanallah. Subhanallah masih sudah. Lajulah dia tegak, kita duduk tahiyat. Kita duduklah tahiyat. Duduk tahiyat tapi jangan salam dulu. Salam melok imam. Kalau imam sahwi pelok sahwi supaya kita dapat fadilat jemaah. Kalau kita langsung tahiyat, habis tahiyat langsung salam. Kalau kita tidak mufarraqah dari imam. Jadi misal kita nak cepat, kita tahiyat duluan, imam tegak, kita tahiyat duluan. Habis tahiyat kita nak langsung salam, niat dulu, aku lepas dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia tidak niat lepas dari imam, berarti dia nulu imam salam, batal. Itu namanya niat mufarraqah. Ustaz tidak tahu kamu manggut tu paham apa nyenang hati weh. Yo. Jadi senang juga hati ni kalau nyengok yang belajar tu manggut tu. Paham hati. Paham. Biar Ustaz senang baik. Oh. Iya, cuman nyampe ke baik. Nyampe ke tidak paham bertanya. Ini kakek nyalan kenyo kan bukan anak nyalan kenyo. Untuk kita sama-sama. Macam ke baik dari kitab nyelas ke. Kan makanya masing-masing gitu. Jadi jangan kalau kita tidak faham, minta dengan Allah pemahaman supaya nerima pelajaran tu faham sehingga pacak dipraktek ke dalam kehidupan dalam beribadah. Ada yang maca surah Tabarak, ada yang tidak, mungkin tidak belum baca Quran atau macam mana, terserah. Majlis ni lah lebih dari sebulan. Majlis lebih tak sebulan? Lebih sebulan. Dikongkon maca Tabarak dari awal. Kalau memang dihafal ke 30 hari selesai 30 ayat. Ya yang hafal alhamdulillah. Berarti mati kakek punya tameng. Tameng supaya tidak kena azab kubur. Yang masih nandak ngapal, tak apa-apa, cuman baca terus. Tapi yang anggap itu biasa-biasa baik, terserah dia. Jadi kadang-kadang yang ngajar itu nyampe ke baik, tak baca nak ngagangi, tak baca nyampe ke wahadi asyara yang ke-11. Ayutabi'ahu, harus mengikuti imam. Jadi apa yang digawikan oleh imam digawikanlah oleh si makmum. Tidak boleh menyalahi selama tidak merusak solatnya. Peloi terus apa yang dilakukan oleh imam. Wallahu alam bisawab. Allah